sekarang misalkan begini, saya punya meja ya. Nih meja. Ini meja nih. Kalau saya kasih buku, misalkan ini. Nih ya, saya kasih buku nih. Tek gitu ya. Ya, sekali lagi, ini meja, begitu saya kasih buku, cek gitu ya. Nah, artinya apa? Ini tadi meja lagi diam, terus kita simpan buku di sini, diletakkan di atas meja gini. Artinya buku memberikan gaya ya kepada meja ini. Kita sebut gaya dari buku ke meja gitu ya. Nah, jadi buku ini memberikan gaya kepada meja, kita sebut dengan gaya aksi ya. Gaya aksi. Gaya aksi ini dari buku ke meja. Nah, sekarang pasti si meja ini akan memberikan reaksinya. Arahnya kemana? Sini ya. Gaya dari meja ke buku. Kita sebut dengan gaya reaksi. Dari meja ke buku ya. Nah, ini aksi reaksi. Nah, kalau misalkan contohnya si mejanya ini saya singkirkan ya, saya singkirkan ke sana dengan cepat sekali. Kalau saya misalkan saya dorong meja ini pelan, ini pasti bukunya ngikut kan ke sana, hukum kelembaman. Kalau kita dorong ke sini pelan ya, dorong ke sini pelan, dia akan ikut nih. Tapi kalau misalkan ceritanya ini kita dorong dengan sangat cepat ya, cepat sekali, ternyata si bukunya ini jatuh. Dia pengen sifatnya dia mempertahankan keadaan dan diam ya, tadi kelembaman. Ini cepat sekali ini kita dorong gitu sehingga sangat cepat sehingga bendanya jatuh. Loh, kok bisa jatuh? Apa yang menyebabkan benda jatuhnya ini ya? Nah, yang menyebabkan pasti ada gaya yang menarik benda ini ke bawah kan? Dari mana ini? Dari pusat bumi ini ya. Nah, berarti setiap benda yang jatuh ini kita ditarik dari pusat bumi ini ya. Kita sebut dengan gaya tarik bumi. Atau kita katakan ya udah gini aja. F bumi terhadap apa? Terhadap buku ya. Nah, tapi si buku juga ingin memberikan reaksi dari bumi. Nah, ini gayanya F dari buku terhadap bumi ya. Jadi kalau saya tuliskan begini ya, F MB F ini dari bumi terhadap buku ya, terhadap buku. Sekarang yang ini dari buku terhadap bumi. Nah, ini aksi reaksinya ya. Nah, biasanya sering ditulis begini. Kalau misalkan semua benda yang jatuh gitu ya, itu kan dipengaruhi semua dari gaya tarik bumi kan, karena ada gaya tarik bumi. Atau kita katakan biasanya lambangnya adalah apa? Aduh, ntar pakai warna apa ya? Ini. Biasanya kita katakan namanya W gitu ya. W dari white ya, berarti gaya tarik bumi nih, W. Nah, kalau saya gambarkan ya, kalau saya gambarkan misalkan begini, ini W. Yang sebetulnya ini tuh aksi reaksi dengan ini ya. Nah, kalau saya tulis FMB ini itu adalah sama dengan N ya, kita sebut dengan gaya normal. Tadi gaya normal, tadi gaya N itu kan sama dengan ini gaya MB. MB itu adalah apa? MB itu nggak ditulis sama saya di sini ya. Gaya aksi buku ke meja ya, buku ke meja itu kita sebut dengan FBM.
Sekarang reaksinya dari meja ke buku, itu kita sebut dengan FMB. Nah, ini kita sebut dengan gaya normal ya. Jadi setiap gaya yang ditimbulkan dari ini dasar atau alas benda ini ya. Nah, kita sebut dengan gaya normal. Jadi kita katakan di sini apa? Gaya normal ya. Nah, kalau saya buat begini gambarnya, N dan W ini apakah aksi reaksi? Tidak, karena N itu tadi, N itu aksi reaksinya dengan ini FBM, dan W itu dengan ini, misalkan dengan W aksen ini ya, gitu. W dengan W aksen aksi reaksinya, atau FBMB dengan FBBM ya. Kalau yang ini FMB dengan FBM. Nah, tapi kalau misalkan saya gambarkan begini, jelas N dan W ini bukan aksi reaksi, merupakan pasangan gaya-gaya ya. Nah, sekarang kita mau menggambarkan bagaimana pasangan gaya antara gaya normal, tadi gaya yang ditimbulkan dari bidang ya, sedangkan W ini adalah gaya tarik bumi ya. Nah, setiap kalau misalkan sekarang bidangnya begini, ini bidangnya, nah ini bendanya, gimana sekarang menggambarkan N nya, gaya normalnya. Gaya normal itu selalu gaya yang ditimbulkan dari bidang tegak lurus ya. Ini bidangnya begini kan, bidangnya begini ya, ini bidangnya begini, berarti tegak lurus. Nah, ini gaya normalnya ya. Nah, sekarang untuk W nya harus selalu arahnya vertikal, artinya menyatakan bahwa benda ini ya mempunyai gaya tarik bumi begini. Sekarang sekali lagi ya, saya misalkan gambarnya begini. Nah, bidangnya begini. Nah, ini kalau misalkan saya dengan kalian bisa tatap muka itu, saya suruh menggambarkan, cuma kemarin nggak bisa ya, nggak jalan nih secara virtualnya. Nah, sekarang gini, bidangnya begini, gimana sekarang N-nya? N ditimbulkan dari bidang ya. Lihat, saya menggambarkannya dari bidang nih. Nah, N, jangan kamu narik begini, tapi dari sini, dari bidang. Ini selalu tegak lurus ya, ini tegak lurus. Y-nya bagaimana? Ini seperti ini ya, selalu vertikal. Sekali lagi, saya misalkan buat gini. Nah, kalau bidangnya begini, N-nya ini bidangnya begini, bendanya di sini, pasti N-nya ditimbulkan dari bidang. Nah, dari sini ya, selalu kita ambil dari bidang. Ini N gitu ya. Y-nya bagaimana? Ya, ini Y-nya tetap ke sini, ini Y ya, selalu arah vertikal. Jadi kamu perhatikan, ini benda nih, dari sini saya lukisnya gaya normalnya, dari sini normalnya, dari sini ke sini ya, ini gaya normalnya gitu. Ini yang kamu harus pahami ya. Nah, sekarang kalau misalkan ya, saya punya nih sebuah benda, saya dorong nih ke kanan ke sana ya. Nah, kita kasih arah gaya yang ke sana. Tadi apa ini gaya yang selalu dari alas, dari dasar, kita katakan gaya normal. Ini apa ini? Gaya berat ya. Nah, sekarang kalau kita dorong kok sulit banget nih, berarti ada yang menghambat benda ini. Apa itu yang menghambat? Itu adalah gaya gesekan ya. Gaya gesekan dilambangkannya dengan ini F kecil ya. Nah, ini gaya gesekan F kecil. Jadi kalau misalkan gaya gesekannya besar banget ya, ini berarti kan bidangnya ini kasar ya. Kalau bidangnya licin bagaimana? Ya pasti cepat dia
ya, ke sana bergeraknya. Nah, gaya gesekan ini saya tuliskan lambangnya F ya, gaya gesekan. Ini sama dengan gaya gesekan. Ada gaya gesekan statis pada saat benda diam atau akan bergerak, dan FK ini gaya gesekan kinetis pada saat benda bergerak ya. Gaya gesekan dirumuskan dengan mu dikalikan n ya. Apa itu mu ya? Mu ini kita sebut dengan koefisien gesekan ya. Jadi kalau misalkan bahan daripada benda ini sekarang, misalkan benda ini disimpan di aspal atau di pasir, pasti kalau kita dorong akan berbeda ya, jauhnya dan gesekannya jelas akan berbeda ya. Mungkin kalau misalkan di pasir dia begitu didorong dengan gaya yang sama ya, dia akan sedikit bergerak lebih jauh atau gesekannya lebih kecil daripada misalkan di aspal gitu ya. Jadi ini tergantung daripada bahannya ya. Nah, sekarang kalau dibilang ya, dikatakan kalau bidangnya licin, maka koefisien sama dengan 0. Biasa sebut gini. Kalau bidangnya kasar ya, katakanlah kasar sempurna gitu ya, jadi udah maksimalnya, ini kita berikan mu-nya sama dengan 1 ya, sama dengan 1. Artinya kalau benda kita dorong di bidang yang sangat kasar banget gitu ya, susah kan bergeraknya, udah nggak bisa bergerak lagi. Nah, ini udah dibilang kasar sempurna. Tapi kalau benda bergerak jelas kan ya, benda bergerak itu pastikan di bidang yang kasar, tapi tidak kasar sempurna ya, berarti ini antara 0 dan 1 mu-nya. Nah, tapi kalau di latihan, di soal-soal, misalkan kalau dibilang begini, sebuah benda di bidang licin, boleh aja ya kalau dalam soal, artinya mu-nya sama dengan 0. Itu ya yang saya akan kasih tahu. Nah, sekarang udah lengkap nih. Ada gaya normal, ini gaya penggerak ya, gaya yang menggerakkan benda. Ini gaya gravitasi, gaya berat, dan ini adalah gaya gesekan. Jadi kamu bisa memahami ya. Nah, ini gaya gesekan ini selalu berlawanan dengan gaya penggerak ya, jelas. Kan kalau kita dorong ke sini, ternyata misalkan benda itu sulit untuk bergerak karena dipengaruhi gaya gesekan ya. Kalau bidangnya licin, benda bisa bergerak, artinya gaya ini melawan gaya gesekan. Artinya gaya penggeraknya lebih besar kalau benda bisa bergerak ya. Berarti kalau benda bergerak ya, pasti ini F-nya lebih besar daripada gaya gesekan. Nah, kalau benda hampir bergerak, kita akan sebut dengan gaya gesekan statisnya udah maksimal begitu ya. Nanti kamu baca lagi di buku paket atau di modul ya.